Salam sehat, selamat datang pemirsa. Apa kabarnya? Wah, senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Anda semua. Saya Edwin Lau akan memandu Anda di program yang penuh dengan informasi kesehatan. Dan kalau misalnya sampai saat ini Anda juga masih berjuang mengalahkan hipertensi, penyakit kolesterol tinggi, diabetes, dan sebagainya, dan ingin solusi, mari saya undang Anda untuk datang ke sini. Sama-sama kita ngobrol di sini, tentunya ada para praktisi kesehatan yang akan membantu, menjelaskan dan juga memberikan solusi untuk Anda. Caranya gampang. Email aja, ini biodata Anda dan juga riwayat kesehatan Anda ke kami. Nanti kita akan ketemu di sini dan pasti ada solusi untuk Anda. Tentunya dengan bantuan teknologi laser. Langsung aja saya kenalkan, ini dia para praktisi kesehatan yang akan memberikan tips kesehatan untuk kita semua. Mas Boy, apa kabar? Alhamdulillah baik, Sehat Edwin. ya? Sehat, alhamdulillah, Win. Mbak Preti, apa kabarnya? Baik sehat. Mas Edwin bagaimana sehat? Sehat Mbak, terima kasih. Iya, luar biasa pemirsa di rumah. Jangan kemana-mana, simak tips dari saya dan Mas Boy Abidin agar hidup Anda menjadi lebih sehat dan tentunya terhindar dari gagal ginjal. Ya, pemirsa, kami juga hadirkan seorang narasumber yang perlu kita pelajari kisah kehidupannya, di mana beliau masih menghadapi sebenarnya kasus yang cukup berat nih. Ginjalnya sudah gagal dan juga sempat operasi jantung karena terkena serangan jantung. Yuk kita langsung kenal, ini dia Bapak Purba. Pak Purba, apa kabar Pak? Baik. Baik ya Pak? Alhamdulillah sehat. Pak, sebelum kita masuk ke pembicaraan, boleh ya kita ada main sedikit supaya lebih ringan. Di sini ada pernyataan, benar atau salah, silakan dipilih dan juga alasannya kenapa. Kalau benar 2, Bapak dapat hadiah. Setuju ya Pak ya? Ya, setuju. Oke, kita mulai ya. Pemirsa, yuk kita mulai. Untuk pemirsa juga nih, silakan dijawab. Nomor 1 adalah obat bebas aman untuk dikonsumsi setiap hari. Benar atau salah Pak? Salah. Salah. Alasannya kenapa? Alasannya karena harus mengikuti aturan dari dokter kalau mau mengkonsumsi obat apapun. Nah gimana Mas Boy? Benar atau salah jawabannya? Ya, jadi betul setuju apa yang dikatakan Pak Purbo tadi, obat bebas itu memang tidak untuk dikonsumsi setiap hari. Jadi pemirsa harus tahu ya, obat bebas itu adalah suatu obat yang bisa kita beli langsung ke toko obat atau ke apotek tanpa resep dokter. Ya, tapi walaupun tanpa resep dokter ini penggunaannya harus rasional. Artinya harus sesuai indikasi, kemudian harus dosisnya tepat, cara minumnya tepat, juga harus tahu efek sampingnya. Ya, jadi tidak bisa sembarangan juga, apalagi dikonsumsi setiap hari. Ini akan menjadi beban pada tubuh kita, terutama pada ginjal. Ya, karena obat itu merupakan zat kimia yang dalam jumlah banyak, dalam jumlah yang tidak sesuai dengan dosis, ini apalagi dalam waktu yang cukup lama, ini tentunya akan membebani tubuh kita, salah satunya bisa merusak ginjal kita. Jadi hati-hati untuk penggunaan obat bebas. Jadi setuju bahwa ini memang tidak bisa dikonsumsi untuk setiap hari. Jawabannya adalah salah. Oke Pak, bagus. Satu lagi nih Pak, penderita gagal ginjal tidak boleh minum banyak air. Benar atau salah Pak Purba? Benar sekali. Alasannya kenapa? Alasannya karena fungsi ginjalnya sudah menurun jadi tidak bisa dapat menampung banyak air. Jadi gagal ginjal ini ada gagal ginjal akut dan ada gagal ginjal kronis. Pada kasus gagal ginjal akut biasanya terjadi akibat dehidrasi justru karena kekurangan cairan. Dan yang paling bisa menolong pada kasus-kasus tersebut adalah pemberian cairan. Cairan tubuh harus tercukupi dengan baik. Gagal ginjal kronis sendiri pun terdiri dari 5 stadium. Ada stadium 1, 2, 3, 4, 5. Begitu seseorang sudah menginjak ke stadium 3, maka akan berkembang menjadi stadium kelima tergantung waktu dan progresivitas perjalanan penyakit tersebut. Nah, ketika masih gagal ginjal kronis stadium 1 atau 2, ini justru bisa ditolong dengan mencukupi kebutuhan cairan sehari-hari. Jadi jawabannya adalah salah pernyataan tersebut. Kenapa? Karena kita harus kembali lagi. Gagal ginjal yang diderita apakah akut atau kronis tergantung stadiumnya. Jadi pernyataannya Pak Purbo ada benarnya, tapi bukan berarti semua gagal ginjal adalah demikian. Oke. Jadi jelas ya pemirsa, penderita gagal ginjal tidak boleh minum banyak air. Jawabannya adalah salah. Pak Purbo, ini saatnya kita minta Pak Purbo untuk buka hati, buka pikiran. Karena banyak yang ingin kita pelajari dari Bapak. Kisah perjuangan Bapak ini penting karena kita mau kasih solusi kepada Bapak hari ini. Siapa ya? Siap. Nah sebelum pemirsa kita berbincang dengan Pak Purbo, ada baiknya kita lihat sedikit cuplikan kehidupan dia menghadapi berbagai penyakit yang berbahaya ini. Ini dia kisah hidup. Purbo Mulyono. Ia merasa menyesal karena dulu sempat abai dengan kesehatan. Padahal, gejala yang dirasakan sudah sangat sering ia keluhkan. Dulu Purbo sering merasakan sakit kepala, bahkan tubuhnya sampai tidak seimbang. Sehingga seringkali ia hampir terjatuh. Namun, Purbo cenderung khawatir untuk pergi ke dokter. Sehingga ia lebih memilih untuk mengkonsumsi obat tanpa anjuran dokter. Hingga akhirnya, di bulan Mei 2013,
Kondisi Purbo kian memburuk, kakinya membengkak, dan sering mengeluhkan mual. Alhasil, Purbo dibawa ke rumah sakit, dan ia dikatakan mengalami gagal ginjal, sehingga ia harus menjalani cuci darah. Tekanan darahnya pun didapati sangat tinggi. Purbo pun khawatir kesehatannya bisa semakin memburuk. Ia berharap bisa mendapatkan solusi yang tepat untuk kesehatannya. Mari kita pelajari kehidupan dari Bapak Purbo. Pak, kalau boleh saya tanyakan dulu awal-awalnya, merasakan ada sesuatu yang aneh di tubuh, yang bisa dibilang menjadi warning signal pertama itu seperti apa, Pak? Awalnya saya sering sakit kepala, tapi karena waktu itu saya tidak berani ke dokter, ke rumah sakit untuk check up, takut karena tahu penyakitnya. Jadi akhirnya saya mencoba untuk menyelesaikan diri sendiri dengan meminum obat sakit kepala yang bisa dijual bebas. Dosisnya berapa, Pak, kalau bisa saya tahu? Dosisnya sehari bisa 3 butir. 3 butir. 3 Setiap butir. berapa jam sekali diminum? Bisa 3 jam, bisa 2 jam. Wow, 3 jam 2 jam minum sekali. Iya, tergantung kadang-kadang kalau pusing dan sakit kepala itu datang, saya di saku pasti sedia. Pasti Satu dimakan saset, ya? ya satu saset isi 4. Ya, sampai bertahun-tahun, kurang lebih sampai 3 tahun saya konsumsi itu ternyata ada perubahan dalam tubuh saya, kaki membengkak, perut membesar, Oke. nafsu makan berkurang, sering mual, sering muntah. Pada saat itu 2013 saya akhirnya dibawa ke rumah sakit umum daerah. Selama 1 minggu dirawat, di CT scan, segala MRI dan lain-lain, sampai tes urin ternyata memang sudah gagal ginjal. Oke. Dan diharuskan untuk dialisis, cuci darah. Nah, saya mencoba untuk berobat alternatif selama 5 bulan. Akhirnya tidak menghasilkan apa-apa. Oke. Lalu Ya. waktu Anda kembali lagi di rumah sakit, apa yang terjadi, Pak? Dokter penyakit dalam saat itu memvonis memang sudah harus. Oke. Nah, Mau tidak mau ya? Saya tetap bersikukuh tidak mau karena saya pikir mungkin masih bisa dikasih vitamin atau dan lain-lainnya. Beliau saat itu memang memberi resep untuk memberi vitamin. Dan sempat berkata, kalau tidak sampai 2 minggu, Bapak tidak kuat, silakan Bapak masuk UGD, langsung ikut saran untuk dialisis. Oke. Cuci darah ya? Ya. Oke. Akhirnya tidak sampai 2 minggu, 1 minggu, ternyata saya tumbang. Udah nggak tahan, Pak? Sudah nggak tahan, tidak bisa berbuat apa-apa karena seperti tulang sudah nggak ada. Oh, begitu. Untuk bangun pun udah nggak bisa dari tempat tidur. Akhirnya saya dibawalah ke rumah sakit tersebut. Dan akhirnya Bapak Dan akhirnya cuci darah ya? Cuci darah, mulai cuci darah. Bapak ini berarti udah jalan tahun ke-10 ya menjalani Sudah cuci darah? tahun ke-10 Mbak Preti. Betul. Boleh saya tahu pada saat awal-awal Bapak terdiagnosis gagal ginjal, itu waktu itu tensinya ada di angka berapa sih, Pak? Tensinya 200 sampai 200 per 100. 200 per 100 itu Iya. berarti tinggi banget. Dan sebelum-sebelumnya nggak pernah melakukan pemeriksaan sebelumnya ya? Tidak sama sekali. Tidak sama karena sekali, takut ke karena dokter. takut. Tadi kita cek sebelum kita syuting, ternyata ini faktanya. Ya masih belum terkendali, belum stabil. Nah itu masih membebani ginjal Bapak. Jadi Betul. memang sih Iya, kita harus Pak. jaga betul. Ini asam uratnya ya. juga masih tinggi. Nah, ini asam uratnya 13,1. Ya. Ini tinggi sekali. Ini biasanya memang sering ditemukan pada penderita gagal ginjal karena kita harus ingat bahwa organ ginjal kita ini berfungsi untuk membuang racun di dalam tubuh kita. Nah, salah satunya adalah menyaring asam urat dijadikan sebagai bahan pembentuk dasar untuk membentuk urin. Lah, tapi gagal ginjal sendiri kan emang nggak bisa memproduksi urin yang memadai. Akhirnya mengakibatkan kadar asam urat yang tinggi. Nah ini berikutnya juga kolesterol. Ini juga nanti berkaitan juga nih dengan kualitas darah Bapak karena kolesterolnya sangat tinggi. Ya normal itu maksimal 200. Bapak angkanya 232. Artinya ini juga menjadi beban pada kualitas darah Bapak karena kalau kolesterolnya tinggi ini pemirsa ya membuat darah itu menjadi lebih kental. Ya. Jadi alirannya menjadi lebih lambat. Lebih lambat. Ya dan Ya, bisa Mas merusak dinding pembuluh darah, Ya. bisa terjadi penyumbatan, penyempitan dan segala macam. Ada bantuan teknologi yang akan membantu supaya darah ini tidak kental. Darah ini akan diurai supaya dia tidak mengental, kemudian dicegah supaya tidak mengental kembali. Kemudian juga bisa teknologi ini membantu supaya dinding darah menjadi lebih elastis, lebih lebih lentur sehingga aliran darahnya akan menjadi lebih baik dan tekanan darah akan bisa terkendali dengan baik. Ya, jadi ini teknologi ini dibantu harus juga diikuti ya, dilengkapi dengan
menerapkan pola hidup sehat tentunya ya. Jadi mulai dari pola makannya, pola istirahatnya, kemudian tidurnya, faktor stresnya ini juga berpengaruh. Saya ingin menanggapi cerita Bapak mengenai masalah mengonsumsi obat bebas. Ya. Secara rutin setiap hari selama 3 tahun. 3 tahun. Jadi yang salah nih bukan obat bebasnya, yang salah nih adalah orang yang mengonsumsinya. Pertama, ketika kita mengonsumsi obat bebas, ingat di sana kan ada label, tulisannya apa? Ikutin anjuran pakai, itu yang pertama. Lalu yang kedua, apabila nyeri tetap dirasakan lebih dari 3 hari, segera konsultasikan diri ke dokter. Nah, ini gimana caranya udah dikonsumsi sampai 3 tahun tapi gak datang-datang ke dokter? Ya berarti kan udah salah yang mengonsumsi, itu yang pertama. Lalu yang kedua, harus ingat bahwa aturan pakai itu harus diikuti. Dan di aturan pakai itu biasanya obat bebasnya ada tertera setiap berapa jam sekali baru boleh dikonsumsi. Kenapa? Karena ada waktu yang harus kita berikan sampai akhirnya obat tersebut bisa dimetabolisme secara sempurna dan memberikan manfaat. Jadi tetap harus mengikuti aturan pakai. Jadi apa yang perlu dilakukan? Segera kendalikan tekanan darah, kendalikan kolesterol, kendalikan kadar gula darah Anda. Nah, salah satu upaya yang bisa Anda lakukan adalah dengan menggunakan teknologi laser. Teknologi laser ini digunakan pada area pergelangan tangan. Gunanya apa? Nantinya teknologi laser ketika menyinari pembuluh darah yang ada di pergelangan tangan akan menghasilkan nitric oxide. Dan nitric oxide ini akan terbawa melalui sirkulasi pembuluh darah ke seluruh tubuh untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda agar organ ginjal Anda terjaga sampai usia tua. Ayo gunakan alat kesehatan dokter laser ataupun Equilaser Ultimate untuk bantu atasi hipertensi, cegah komplikasi gagal ginjal seperti yang Pak Purbo alami. Penggunaannya praktis dan mudah digunakan. Bisa terapi di mana saja dan kapan saja. Cukup gunakan di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15-30 menitan. Sinar laser akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Dokter laser maupun Equilaser akan menstimulasi tubuh untuk mengoptimalkan produksi nitric oxide. Dapat melenturkan dan melebarkan pembuluh darah, bantu atasi hipertensi, serta mencegah terjadinya agregasi trombosit dan darah kental. Yuk pemirsa, mari jaga kesehatan tubuh sebelum terserang komplikasinya dengan menggunakan dokter laser maupun Equilaser dari Gogomol. Hubungi segera nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan detail bagaimana cara mendapatkannya. Hubungi segera nomor yang tertera di layar kaca Anda ya pemirsa. Call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan ada layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah memiliki alat kesehatannya. Dokter laser atau Equilaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat Gogomol. Pemirsa jangan kemana-mana, nanti kita akan bahas lagi setelah yang satu ini. Tetap di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Didukung oleh. Tahukah Anda, kondisi darah yang kurang sehat dapat beresiko menderita penyakit kronis seperti jantung, stroke, diabetes, dan darah tinggi. Dokter Laser, alat kesehatan yang menggabungkan teknologi laser dengan teknik akupuntur dapat membantu memperbaiki kualitas darah Anda. Laser berintensitas rendah dengan panjang gelombang 650 nanometer memancarkan cahaya foton monokromatik, berfungsi menguraikan lemak dan kolesterol yang menempel pada sel darah, sehingga sel darah bebas mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Gunakan Dokter Laser membantu proses pencegahan berbagai penyakit seperti serangan jantung, stroke, diabetes, dan darah tinggi. Kualitas darah menentukan kualitas hidup. Dapatkan Dokter Laser hanya di Gogomol. Ikuti petunjuk pemakaian. Pemirsa, ginjal adalah organ vital di dalam tubuh kita yang punya peranan sangat penting dalam menjaga kesehatan kita. Dia menjaga tekanan darah kita, membantu memproduksi hormon-hormon, dan juga membantu membuang cairan yang tidak dibutuhkan, termasuk toksin yang tidak dibutuhkan tubuh kita. Untuk menjaga kesehatan ginjal kita, Tuhan Yang Maha Kuasa telah menyediakan pada kita buah-buahan untuk kita makan setiap hari, kemudian minum air putih yang cukup, dan tentu harus hindari hal-hal makanan minuman yang mengganggu kesehatan ginjal, termasuk minum-minuman beralkohol, mengkonsumsi obat-obatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, dan dengan demikian ginjal kita bisa menjadi lebih sehat.
Untuk membantu mendukung kesehatan ginjal, kita bisa menggunakan teknologi laser karena teknologi laser membantu kesehatan darah dan pembuluh darah, termasuk kesehatan darah dan pembuluh darah yang menuju ginjal kita. Pakai teknologi lasernya sekarang juga dan biarkan ginjal Anda menjadi lebih sehat mulai saat ini. Kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bagaimana pemirsa? Sejauh ini apakah Anda sudah bersemangat untuk hidup sehat atau belum? Kalau belum, mari sadarkan diri Anda sendiri bahwa jangan tunggu sampai penyakit ini datang. Karena sangat merepotkan, apalagi ginjal ini sudah diberikan Tuhan ada 2. Karena kenapa? Penting sekali fungsinya. Oleh karena itu kita pelihara. Selagi kita masih muda, kita bisa jaga hidup. Pak Purbo, kalau boleh saya tanyakan Pak, karena mungkin pemirsa juga tidak bisa mengerti. Apa yang paling susah sejak mengalami semua ini Pak? Gagal ginjal, kena jantung, dan juga bisa saya bilang penurunan produktivitas secara keseluruhan. Saat itu ya sempat depresi juga Mas Edwin. Karena ini kita udah kehilangan masa depan. Kehilangan masa depan, kehilangan pekerjaan, otomatis tidak bisa bekerja full seperti orang sehat seperti dahulu. Ya. Akhirnya kita menyadari ya akhirnya kita hanya bisa pasrah dan menjalani yang ada udah. Ya, jadi kita Ya, lihat nih apa ya? proses hemodialisa atau proses cuci darah itu seperti apa sih? Nah, ini kita lihat ilustrasinya. Hemodialisa atau cuci darah ini akan menyaring darah kita. Jadi ini darahnya akan dikeluarkan ya, kemudian dipompakan ke dalam alat atau mesin hemodialisanya. Ini ya. Kemudian di situ nanti ada cairan yang akan mengolah atau akan memisahkan zat-zat yang memang tidak baik lagi, yang itu memang harus dibuang. Kemudian dia akan dibuang. Ya, kemudian yang baiknya, darah yang bersihnya ini akan dialirkan kembali masuk ke dalam tubuh. Dan ini terus berputar, terus mengalir ya, sampai kemudian darah yang ada dalam tubuh Pak Purbo ini kembali normal. Dan ini harus dilakukan, dan ini memang satu konsekuensi yang dialami oleh orang yang memang sudah terjadi masalah kerusakan pada ginjalnya. Kalau sudah tidak bisa berfungsi lagi dengan hemodialisa, artinya hemodialisanya sudah maksimal dilakukan, ya solusi berikutnya harus ganti ginjal atau transplantasi ginjal. Ya. Ini untuk menormalkan supaya bisa beraktivitas kembali, bisa normal kembali. Paling penting ya pemirsa, harus kita sayangi ginjal kita. Gimana caranya? Utama kita harus pastikan nih tekanan darah kita terkendali. Kemudian berikutnya adalah kita harus jaga kualitas darah dan pembuluh darah kita. Kadar kolesterol kita harus bagus, kadar gula darah kita harus bagus. Karena semua ini juga kalau tidak dikendalikan dengan baik akan merusak ginjal kita. Ya, kemudian berikutnya ya pola makan kita nih harus bagus ya. Kemudian kita rajin melakukan pemeriksaan kesehatan kalau sudah ada gejala. Kemudian bisa juga dibantu dengan penggunaan teknologi laser. Ya, jadi ini kan kita bicara masalah kualitas darah dan pembuluh darah. Teknologi laser ini akan membantu kualitas darah dan pembuluh darah kita menjadi lebih baik. Kita bicara pertama mengenai pembuluh darah nih, ya. Orang dengan pembuluh darah yang kaku ya karena faktor usia, karena faktor pola makan, faktor lingkungan tidak sehat, ini akan bisa dibuat menjadi lebih elastis, lebih lentur dengan bantuan teknologi laser. Karena teknologi laser akan meningkatkan kadar nitric oxide, suatu zat yang akan menurun jumlahnya kalau pola hidup kita tidak sehat. Teknologi laser akan mengoptimalkan lagi kadar nitric oxide tadi sehingga pembuluh darah kita menjadi lebih elastis, lebih lentur, dan lebih lebar. Dan dampaknya tadi tekanan darah kita akan menjadi normal kembali atau menjadi terkendali. Kemudian yang berikutnya adalah teknologi laser ini dengan 3 sinar warna lasernya, ini akan membuat darah-darah kental kita nih ya. Kalau darah kental kita lihat gambar berikut ini, kita lihat darah yang normal, lihat sel-sel darah merahnya ini atau sel-sel darah ini akan mengalir dengan lancar. Ya, kalau kemudian darah kita tidak normal, di mana kadar kolesterol tinggi, kadar gula darah tinggi yang tidak terkendali dengan baik ya, ini akan membuat tadi aliran darah menjadi lebih lambat, menjadi menumpuk. Nah, dengan bantuan teknologi laser, dia akan menguraikan tadi pengentalan darah ini, ya, lihat ini darah yang menggumpal ini akan diuraikan, ya, kemudian dia akan dicegah untuk tidak menggumpal kembali. Dengan itu maka aliran darah menjadi baik, kualitas darah kita akan menjadi baik. Sel-sel darah tubuh kita juga akan mendapatkan suplai nutrisi oksigen yang cukup, termasuk untuk ginjal kita. Teknologi laser dibantu dengan pola hidup sehat, medical check up, obat-obatan dari dokter dikonsumsi secara teratur, secara berkala. Harapannya nih Bapak masih ada harapan untuk bisa kembali pulih, ya. Jadi tetap harus optimis, Pak. Ya, Oke. Mas Edwin. Nah, Pak, mungkin tips terakhir dari saya, Pak ya. Karena saya sebagai praktisi makanan, mungkin saya bisa tambahkan juga pemirsa kalau ginjal sudah mulai bermasalah, protein hewani ini harus dibatasi. Ada baiknya bisa diganti dengan sumber nabati, Pak. Misalnya tempe. Tempe adalah salah satu jenis yang sangat baik karena sudah diuraikan proteinnya oleh bakteri. Tapi tempenya jangan digoreng, Pak. Apalagi digoreng berulang-ulang kali. Tempe boleh dikukus atau ditumis dengan sedikit minyak. Dan jangan lupa sayuran perlu kita juga konsumsi. Tapi karena takut kalium, pilih yang rendah kalium. Misalnya ada labu siam. Labu siam. Ya. Labu siam itu adalah buah sayur. Mirip kayak juga tomat.
Tomat kalau dimakan dengan extra virgin olive oil, kadar antioksidannya meningkat penyerapannya di tubuh kita. Dan Iya, jangan Mas. lupa tetap aktivitas Pak ya, tetap kita melatih karena kita butuh melatih otot kita. Pikiran kita menjadi lebih jernih kalau kita bisa olahraga ringan. Bisa Pak ya dilakukan ya? Bisa Mas Edwin. Terima Oke, kasih. itu. Nah, mungkin pemirsa di rumah gak ada gambaran nih, teknologi laser yang dari tadi kita jelaskan ini seperti apa sih? Jadi teknologi laser yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Boy Abidin dan saya, ini digunakan pada area pergelangan tangan kiri kita. Jadi di sini ada 2 pembuluh darah yang besar, yaitu ada arteri radialis maupun arteri ulnaris. Nah, pembuluh darah besar ini akan membawa aliran darah bersih menuju ke seluruh tubuh. Ketika disinarkan dengan menggunakan teknologi laser nih, seperti gambar ini ya pemirsa ya. Dari tangan. Nantinya sel-sel yang menyusun dinding pembuluh darah ini akan menghasilkan nitric oxide. Dan nitric oxide ini akan diedarkan mengikuti sirkulasi pembuluh darah ke seluruh tubuh. Sehingga manfaatnya akan terasa pada pembuluh darah di seluruh tubuh kita. Pembuluh darah menjadi elastis, tekanan darah menjadi lebih terkendali. Membantu mencegah penempelan sel-sel keping darah dan membantu menguraikan gumpalan darah. Nah, selain digunakan pada area pergelangan tangan, ini ada ekstensinya nih pemirsa. Bisa digunakan secara intranasal nih seperti gambar yang tertera nih. Nah, intranasal artinya adalah digunakan di dalam rongga hidung. Tujuannya apa? Karena kita tahu bahwa area kepala kita ini banyak sekali organ-organ indera. Dan di sana juga ada sistem saraf pusat, yaitu otak yang ada di dalam kepala. Makanya penting untuk kita semua menjaga aliran darah terutama di area kepala untuk setidaknya mencegah terjadinya komplikasi seperti stroke. Lalu yang kedua, sebagai bentuk pencegahan, menjaga fungsi memori maupun fungsi kognitif agar tetap aktif sampai usia lanjut. Terlebih lagi bisa membantu meningkatkan aliran darah terutama ke kulit di area wajah. Harapannya adalah ketika Anda menggunakan teknologi laser dibarengi dengan 4 pilar pola hidup sehat, setidaknya kualitas kesehatan Anda meningkat dan juga Anda terhindar dari berbagai macam komplikasi. Dan untuk pemirsa yang punya keluhan yang sama dengan Pak Purbo ataupun yang sudah tertarik mau pakai teknologi laser, mari kita lihat cerita dari anggota masyarakat yang memakainya dan kondisinya terbantukan, terutama kualitas darah dan kualitas kesehatan secara optimal. Ini dia cerita dari mereka. Jadi saya itu adalah seorang pasien cuci darah atau hemodialisa yang setiap minggu selama 2 kali itu harus cuci darah. Sebelum saya cuci darah, saya memang dari hipertensi. Tensi saya terakhir itu 200/100. Saat ini saya menggunakan teknologi laser itu, setiap kali HD, tensi saya selalu dicatat. Saya waktu itu 3 bulan yang lalu belum menggunakan teknologi laser, saya tensinya 150/160/80. Sekarang baru hari Senin yang lalu, saya HD, tensi saya 120/70. Menurut saya ini sudah sangat normal sekali. Ada datanya di sini, tertib. Saya seminggu 2 kali saya catat. Manfaat lain selain tensinya turun adalah saya bisa tidur dengan nyenyak. Lalu kepala yang tadinya tuh suka pening, pusing, berangsur-angsur hilang. Terima kasih teknologi laser. Di depan saya nih, yang saya pegang ini adalah apa semua yang tadi kita sudah bicarakan. Ya. Ini bukan sekedar janji Pak, ini adalah teknologi laser yang tadi kita sudah sebutkan yang bisa meningkatkan kualitas kesehatan Bapak. Dan atas nama Gogomol dan juga G-Healthy, kami mau memberikan ini kepada Bapak sebagai fasilitas supaya Bapak bisa hidup sehat Pak ya. Oh iya, Bapak mau teknologi laser? mau sekali. Dipakai setiap hari? Dipakai setiap Ubah hari. pola hidup? Iya, Jadi lebih sehat? janji. Janji ya Pak ya? Iya. Terima kasih, Mas. Yeay. Selamat Pak. Terima kasih banyak kepada Gogomol yang telah membantu dalam rangka kehidupan yang lebih baik, kualitas hidup saya, sehingga saya diberikannya alat bantu untuk menjadikan manusia yang hidup lebih higienis lagi, lebih sehat lagi. Terima kasih juga kepada Go-Healthy yang telah memberikan kesempatan saya untuk berbagi, untuk menjadikan suatu acuan bagi mereka yang belum merasakan sakit seperti saya ini. Terima kasih Metro TV. Penjelasan alat kesehatan Dr. Laser ataupun Equalaser Ultimate sangat praktis dan mudah digunakan. Bisa terapi di mana saja dan kapan saja. Cukup gunakan di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15-60 menitan. Sinar laser akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Dr. Laser maupun Equalaser akan menstimulasi tubuh untuk mengoptimalkan produksi nitric oxide. Manfaatnya dapat melenturkan dan melebarkan pembuluh darah, serta mencegah terjadinya agregasi trombosit dan darah kental. Yuk pemirsa, mari jaga kesehatan tubuh sebelum terserang komplikasinya.
dengan menggunakan dokter laser ataupun equalizer dari Gogomall. Hubungi segera nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan ada layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah memiliki alat kesehatannya. Dokter laser atau equalizer ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser, ataupun equalizer dari Gogomall. Terima kasih Pak Purbo, salam untuk keluarga. Terima kasih juga para praktisi kesehatan untuk tipsnya hari ini. Dan terima kasih untuk Anda pemirsa yang sudah setia bersama kami di Go Healthy episode kali ini. Kami selalu terbuka untuk kritik dan saran dari Anda. Untuk itu, kirimkan kritik serta saran Anda melalui email di bawah ini. Sampai bertemu di episode Go Healthy selanjutnya.